Halo, selamat sore pemirsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan menyampaikan orasi politik dalam kampanye akbar kemenangan Anies di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bersama saya Maria Lizia Hasni, inilah live event kampanye akbar perubahan. Amin. Februari, ingat baik-baik, perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan harus diusahakan, perubahan harus dipersiapkan. Insya Allah kerja keras, kemenangan diantarkan kepada kita. Kita ingin agar bangsa ini memiliki kemampuan melakukan perubahan untuk melaksanakan tambahan pelaksanaan pembangunan ke arah yang lebih hebat lagi. Itulah kenapa kita berketetapan hati menetapkan calon presiden kita yang bernama Anies Baswedan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan menyampaikan orasi politik dalam kampanye akbar perubahan Amin yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Marcelina Tumondo dari lapangan Reformasi Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Marcel, bagaimana jalannya kampanye akbar di Deli Serdang? Seperti apa kemeriahan di sana? Maria, kampanye akbar Partai Nasdem bersama calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Deli Serdang ini sebetulnya sudah dimulai. Masyarakat ini sudah berkumpul sejak pagi hari tadi dan menyaksikan hiburan-hiburan yang diberikan di atas panggung. Kami akan tunjukkan Maria dan pemirsa saat ini panggung sudah siap untuk menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ada hiburan-hiburan yang terus diberikan dari atas panggung, sementara masyarakat ini sudah tumpah ruah di lapangan Reformasi Tembung, Kabupaten Deli Serdang sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini. Sebelum kedatangan dari kedua tokoh ini, tadi juga sempat digelar adanya doa dan selawatan bersama untuk mendoakan visi misi yang dibawa oleh Partai Nasdem dan juga oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kita masih menantikan kedatangan mereka kalau berdasarkan informasi, dan tadi kami juga melihat gambar dari iring-iringan rombongan Ketua Umum Partai Nasdem dan juga Capres Anies Baswedan dari Bandar Udara Kuala Namu menuju lapangan Reformasi Tembung ini. Dan Maria, ini kawasan lapangan Reformasi ini sangat dipenuhi oleh masyarakat sekitar, baik itu dari Kabupaten Deli Serdang sendiri atau dari Kota Medan. Mereka datang dari pantauan kami sejak pukul 9 pagi ini sudah ada yang mulai berdatangan ke sini, sudah diinformasikan bahwa acara baru akan berlangsung jam 4 sore, tapi kemudian sudah ada sejumlah masyarakat yang memilih untuk datang sejak pagi agar bisa mendapatkan tempat di dekat panggung untuk nantinya mereka bisa mendengarkan langsung orasi dari Anies Baswedan atau dari Surya Paloh begitu. Dan mereka ini terdiri bukan hanya dari kader Partai Nasdem atau kader-kader partai pengusung Amin, tapi juga dari para simpatisan atau masyarakat yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tapi kemudian tetap datang ke lapangan Reformasi ini untuk bisa menyaksikan langsung kampanye akbar Partai Nasdem bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Meskipun sampai dengan saat ini juga kondisi cuaca di sekitar Deli Serdang ini cukup terik sampai dengan sore hari ini, tapi masyarakat tetap memilih untuk bertahan dan menantikan dimulainya kampanye akbar Partai Nasdem bersama calon presiden Anies Baswedan.
Selain dari jajaran DPP Partai Nasdem yang akan hadir atau dalam hal ini kapasitasnya adalah sebagai penyelenggara kampanye akbar, di panggung nantinya juga akan ada perwakilan dari TKD atau tim kampanye daerah Amin di Provinsi Sumatera Utara yang mana diketuai oleh Edi Rahmayadi yang nanti juga diagendakan akan memberikan sambutan di kampanye akbar Partai Nasdem. Kemudian ada sejumlah perwakilan dari partai politik pengusung mulai dari PKB, PKS, dan Partai Umat. Bahkan tadi kami melihat juga sudah ada kedatangan dari Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais. Selain itu juga dihadiri oleh beberapa organisasi masyarakat yang turut mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian Maria dan juga pemirsa, untuk agenda atau rundown acara nantinya ini sebetulnya tidak akan berlangsung lama karena sudah disusun sedemikian rupa agar masyarakat bisa langsung ke intinya, yaitu mendengarkan orasi politik, gagasan-gagasan apa yang akan dibawa oleh Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan. Nanti akan dimulai dengan Anies Baswedan terlebih dahulu selaku calon presiden yang akan menyampaikan orasinya, lalu dilanjutkan dengan orasi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Lalu nanti acara ini akan ditutup dan dilanjutkan dengan agenda dari masing-masing pihak seperti Anies Baswedan yang mana rangkaian kampanye akbarnya ini juga sudah dilakukan sejak kemarin tepatnya di Provinsi Sumatera Utara ini, dan juga Partai Nasdem yang akan melanjutkan kampanye akbarnya esok hari tepatnya adalah di Provinsi Aceh. Kita masih akan nantikan Maria dan pemirsa kedatangan dari Capres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di lapangan Reformasi Tembuk ini. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Maria. Baik, laporan langsung dari Marcelina Tumondo. Marcel, kami juga masih akan menantikan nanti informasi terkini dan update terkini dari sana. Untuk sementara terima kasih Marcel. Dan pemirsa, untuk membahas terkait kampanye akbar kemenangan pasangan Amin dan Nasdem di Deli Serdang, Sumatera Utara sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Lembaga Survei Arus, Ali Rifan. Mas Ali, terima kasih atas waktunya sudah bersedia hadir bersama kami. Tadi kalau kita lihat ya, gambar dan juga kemeriahan di Deli Serdang, Sumatera Utara, tentunya kami juga sembari menantikan orasi politik yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tapi tadi dengan banyaknya peserta, ada sekitar mungkin ratusan ribu ya kalau kita lihat gambarnya begitu. Nah, bagaimana Mas Ali melihat kekuatan Partai Nasdem di Sumatera Utara? Ya, pertama bahwa Sumatera Utara itu adalah lumbung suara keempat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Bahkan kalau misalkan kita pisahkan di luar Jawa, jadi Sumut itu battleground pertama. Jadi menurut saya setelah Jawa begitu setelah Jawa. Kalau kita pisahkan, kita bicara luar Jawa, maka Sumut adalah lumbung suara pertama. Baik. Kalau kita bicara secara nasional, dia nomor 4. Nah, yang menarik dari Sumut, karena kalau misalkan kita lihat karakteristik demografinya, itu Sumut relatively heterogen atau majemuk, ya, karakter pemilihnya. Di sana kalau bicara misalkan agama, ada 60 sekian persen Muslim, ada 30 sekian Nasrani. Kalau kita bicara misalkan suku, ada Batak dan Jawa, itu kompetitif. Nah, dari sisi itu, partai-partai yang mengusung tagline nasionalisme, atau partai yang punya fatsun nasionalis itu lebih gampang masuk di sana. Nasdem salah satunya. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya misalkan cek data survei terakhir, kebetulan kita melakukan survei di Dapil Sumut, itu menarik ya Sumut itu, karena kalau kita bicara narasi antara apakah warga Sumut itu ingin perubahan atau keberlanjutan, teman survei kita rupanya mereka ingin perubahan dan perbaikan. Oke, seberapa besar data itu? Itu lebih tinggi daripada keberlanjutan. Itu yang kemudian kita cek lagi, kenapa kemudian datanya demikian. Rupanya kalau kita telusuri ada 3 hal yang menjadi misalnya keluhan mereka. Atau kalau dibaca dalam data survei itu kondisi yang dialami saat ini. Ada 3 isu. Pertama adalah isu soal lapangan kerja, isu pengangguran. Yang kedua adalah isu soal kenaikan harga, ya, sembako. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan. Berarti itu 3 isu yang sebenarnya inline ya? Inline dengan misalkan Anies, kenapa kebutuhan mereka dan narasinya perubahan.
Termasuk kalau kita tanya misalnya dari isu ekonomi ya, dari misalkan seperti apa kondisi ekonomi saat ini di Sumut, ada 3 hal misalnya, apakah baik, kemudian sedang, dan buruk. Itu yang pertama sedang. Yang kedua itu antara buruk dan baik itu tipis. Jadi ini yang membuat kenapa kemudian warga Sumut sebagai lumbung suara terbesar nomor 4 itu menginginkan perubahan. Baik. Anies Baswedan, Partai Nasdem yang kemudian punya narasi perubahan itu sangat related dengan situasi kondisi masyarakat di sana. Oke, jadi itulah mengapa sebenarnya Nasdem dan Amin punya kekuatan yang bisa kita katakan besar ya di Sumatera Utara begitu. Baik, kalau dari target Nasdem sendiri, 5 tahun lalu Nasdem berhasil mendapatkan 4 kursi dari sana. Nah, untuk kedepannya target 7-8 ya Mas Ali ya, itu kira-kira masih rasional tidak? Kalau menurut data terakhir, kebetulan kita melakukan survei di sana dan beberapa proyeksi caleg Nasdem yang dari 1 kursi itu akan mendapatkan 2 kursi. Itu sangat realistis, apalagi di sana ada Mas Prananda Surya Paloh sebagai anak muda yang kemudian juga Bapilu Nasdem dan sekaligus sebagai konsolidator utama di Nasdem ya. Nah, karena ada beliau, kemudian kita lihat juga perilaku pemilih di sana cair. Dan satu lagi, Mbak Maria, temuan survei kita, kalau kita bentangkan ya, strong voters, kemudian swing voters, dan undecided voters, di antara 3 klaster pemilih ini, rupanya yang strong voter di sana itu baru 35%. Sisanya adalah swing voters, itu di angka 3% dan undecided voter itu di angka 30%. Artinya antara swing voters dan undecided voter ini kalau digabung itu bisa mencapai 60%. Artinya peta elektoral di sana masih kompetitif. Baik. Partai mana, paslon mana yang mampu mengkonsolidasi, mengagregasi kepentingan warga Sumut itu akan bisa naik secara signifikan. Namun bisakah kita katakan bahwa Nasdem salah satu partai kuat di Sumatera Utara, begitu Mas Ali? Kalau menurut data survei kita, Nasdem masuk top 3. Oke. Baik, kita Masuk akan top bahas 3. lebih lanjut ya kalau begitu. Baik. Itu kalau soal Nasdem. Bagaimana dengan Amin sendiri? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di live event perubahan. Event kampanye Akbar Perubahan Amin, dan ini adalah gambar saat ini atau gambar real time, gambar terkini yang berhasil kami himpun dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tempat dilaksanakannya kampanye Akbar Perubahan Amin. Dan bisa kita lihat pemirsa dari drone di atas sana, ini sekitar ratusan ribu peserta yang mengikuti dengan antusias acara kampanye Akbar Perubahan Amin ini. Dan tadi juga sudah dibuka ya dengan hiburan, namun tentunya para peserta dan juga para simpatisan di sana masih menantikan orasi politik yang akan segera disampaikan oleh calon presiden nomor urut 01 yang juga didukung oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan, serta juga nanti akan ada orasi politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Baik, kita masih akan menyambung bersama Mas Ali di sini. Mas Ali, tadi kita sudah membicarakan bagaimana peta kekuatan Nasdem begitu ya di Sumatera Utara, yang bisa dikatakan ternyata Nasdem itu adalah salah satu partai yang kuat, yang tren surveinya juga naik begitu ya di Sumatera Utara. Nah, kalau itu dari Nasdem, bagaimana dengan pasangan calon yang diusung oleh Nasdem, yaitu Amin sendiri? Iya, sama. Jadi duanya related. Karena apa? Karena kalau ngelihat perilaku pemilih di Sumatera Utara, itu memang kecenderungannya suka dengan capres atau partai yang mengusung narasi perubahan. Itu terkonfirmasi misalnya dengan data yang saya sampaikan tadi. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara nasional, misalkan katakanlah survei hari ini suara Amin ya di angka sekitar 28%, dan kemudian kalau kita bicara suara 02 itu di atas 40%, maka Sumatera Utara ini menjadi lumbung suara penyumbang terbesar nanti ketika Sumatera Utara ini mampu dikonsolidasi dengan baik. Kalau saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan mereka adalah 3 hal, soal lapangan pekerjaan, kemudian soal kemiskinan, dan soal harga sembako yang mahal. Kalau paslon Amin, kemudian Partai Nasdem sebagai lokomotif pengusung Amin, mampu mengagregasi 3 hal yang menjadi aspirasi, menjadi kebutuhan warga Sumut, maka
potensi punya kenaikan elektabilitas secara eksponensial itu bisa terjadi. Oke, dan selama ini memang baik Partai Nasdem maupun pasangan Amin ini terus mengatakan isu-isu tersebut, begitu kan? Iya, iya. Jadi korelasinya sangat nyambung ya kalau di Sumatera Utara, begitu ya Mas Ali? Sangat betul, apalagi begini, kampanye akbar yang dilakukan hari ini itu kan bagian dari upaya memperkuat iman politik para konstituen. Jadi selain misalnya ada 3 hal sebenarnya bisa digarap dalam satu kampanye akbar, kampanye kolosal atau kampanye berbasis massa. Iya. Pertama adalah memperkuat strong voters. Jadi yang sudah memilih Amin dan memilih Nasdem itu makin kuat iman politiknya. Itu pertama. Yang kedua, yang dari swing yang sudah menentukan pilihan tetapi masih bisa berubah, itu bisa menjadi strong. Yang ketiga adalah bisa menarik para pemilih yang kategorinya adalah undecided voters yang belum menentukan pilihan. Data saya mengatakan 2 kategori klaster pemilih ini antara swing voters dan undecided voter itu di Sumut masih tinggi. 60% Inilah lumbung ya? suara yang bisa digarap secara serius oleh Amin dan Nasdem yang punya narasi, punya tagline perubahan. Seberapa tinggi peluang Nasdem dan juga pasangan Amin meraih undecided dan juga swing voters yang tadi besarannya masih cukup tinggi di sana, sekitar 60% Mas Ali? Iya, kalau misalnya ya kampanye akbar hari ini, ini kan kalau kita bicara strategi kampanye ada namanya kampanye berbasis makro targeting. Seperti kampanye akbar, kampanye berbasis massa, kampanye kolosal, itu adalah kampanye makro targeting. Ya. Ada namanya kampanye mikro targeting, yaitu kerja-kerja di darat seperti canvassing, door-to-door campaign, belusukan, Dialog begitu dialog dan ya? seterusnya. Kalau 2 kampanye ini mampu digarap dengan baik ya oleh Amin dan oleh Nasdem di Sumut, kampanye makro targeting dilakukan, itu menggarap atau menyasar pemilih psikologis. Kampanye darat dilakukan, itu menggarap klaster atau ceruk pemilih sosiologis, dan kampanye kreatif juga dilakukan. Itu menggarap para pemilih rasional. Karena kita bentangkan perilaku pemilih kita, ceruk pemilih kita kan ada 3. Ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dan ada pemilih sosiologis. Pemilih psikologis itu bisa dijangkau dengan misalkan seperti kampanye akbar yang dilakukan Nasdem hari ini. Ini membuat iman politik para pemilih Amin dan Nasdem makin kokoh. Kalau iman politik mereka sudah kokoh, mereka masing-masing akan menjadi vote getter, akan menjadi influencer. Baik. Jadi ada seorang misalkan yang sudah yakin memilih Amin, itu nanti dia akan mengabarkan ke saudara-saudara mereka. Dia akan menjadi vote getter. Nah, ada lagi untuk menggarap pemilih rasional, itu pendekatan kreatif. Misalnya kalau misalkan kita bicara 01, itu ada kampanye kreatif itu yang dilakukan oleh Anies dengan misalnya desak Anies. Ini program-program yang dialogis, yang kemudian menguji gagasan, yang ini kemudian bisa menarik simpati pemilih muda yang jumlahnya sangat besar untuk pemilu 2024, 56% data KPU, terdiri dari pemilih generasi milenial dan generasi Z. Baik. Nah kiranya nanti mungkin peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dan juga pasangan Amin ya di Sumatera Utara. Kalau dari penelitian dari Mas Ali sendiri di sana, nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Ali. Baik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di live event kampanye akbar perubahan Amin. Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan kampanye akbar perubahan Amin, live event kampanye akbar perubahan Amin. Dan ini adalah gambar terkini pemirsa dari Serdang, Sumatera Utara, yaitu calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. Saat ini tengah menuju lokasi kampanye akbar perubahan Amin ini. Dan kita bisa lihat bagaimana antusiasme warga menyambut Anies Baswedan yang saat ini tengah masih berada di dalam mobil dan mencoba untuk menyapa warga dari dalam mobil dengan keluar dari atas atau atap mobil ya. Ya, ini menarik sekali pemirsa.
Nggak tahu mobil gua naik apa nanti. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menuju lapangan Reformasi Tembung Deli Serdang untuk mengikuti kampanye Akbar Perubahan. Nah, ini menarik ya, Mas Ali ya. Kalau kita lihat memang ini kan hal yang biasa terjadi ya di kampanye-kampanye Anies, selalu ada warga yang berduyun-duyun datang secara natural termasuk ini. Ini arak-arakan yang sebenarnya tidak diagendakan pasti ya, kita tidak tahu ini warga siapa saja dan lain sebagainya. Ini arak-arakan dari warga yang secara langsung terjadi begitu di sana. Bagaimana Mas Ali melihat hal ini? Apa yang berbeda Sumatera Utara untuk pasangan Amin ini? Ya, artinya karena preferensi mereka adalah perubahan, makanya kehadiran Amin ya, Anies Mohaimin yang merepresentasikan narasi perubahan, maka disambut dengan antusias. Sekaligus Partai Nasdem yang dari awal tagline-nya adalah restorasi Indonesia, gerakan perubahan. Makanya kampanye ini menurut analisa saya sedikit banyak akan memberikan insentif ke suara Amin secara nasional dan suara Nasdem secara nasional. Amin misalnya yang dalam survei-survei terakhir ditempatkan pada posisi 28%, barangkali bisa naik sampai 30%. Kalau misalkan Sumut ini digarap dengan serius ya, atau efek dari kampanye Akbar ini. Sama juga kemudian dengan posisi Partai Nasdem yang saat ini 8 sekian persen, itu barangkali bisa merangsek ke angka 9 sekian persen. Kalau misalnya Sumut ini bisa digarap dengan serius ya, karena sekali lagi kalau kita bicara battleground, itu Sumut adalah kekuatan terbesar keempat. Itu kalau kita bicara nasional, tapi kalau kita bicara luar Jawa, maka Sumut adalah battleground pertama, lumbung suara utama di luar Pulau Jawa. Makanya Sumut adalah kunci untuk misalkan menaikkan suara Amin dan Nasdem sekaligus secara eksponensial. Baik. Karena kalau kita tadi cek ya, preferensi warga Sumut adalah preferensi perubahan. Kalau ini kemudian beberapa isu yang saya sampaikan tadi, isu soal 3 hal tadi, top 3 tadi, itu kemudian mampu diagregasi ya oleh Amin ya, kemudian Partai Nasdem. Nanti kita lihat pidato Anies seperti apa. Kalau misalkan pidato menyentuh 3 hal ini, itu barangkali akan membuat tidak hanya iman politik warga Sumut makin kuat, tetapi dari yang imannya kuat itu akan mengabarkan ke saudara-saudara mereka. Karena rupanya kita tanya dalam temuan survei di Sumut, apa yang membuat mereka itu yakin dengan pilihannya. Kemudian tidak berubah, itu ada 2 variabelnya. Variabelnya ada lingkungan. Lingkungan itu kerabat. Kalau misalnya lingkungan mereka, ya kerabat mereka itu sudah milih Amin, kecenderungan yang lain akan milih Amin. Ini bagian dari bandwagon effect. Nah, kemudian yang kedua adalah narasi atau gagasan. Amin dan Nasdem ketika mampu menawarkan gagasan yang related dengan situasi dan harapan warga Sumut, maka di situ mereka akan tegak lurus, mereka akan makin yakin, akan makin kokoh iman politiknya, tidak akan bergeser ke yang lain. Baik, jadi kalau Mas Ali selama ini melihat apakah narasi-narasi politik yang disampaikan oleh Nasdem maupun Amin itu sudah sampai tidak? Yang tadi 3 itu sudah benar-benar on the track tidak, Mas Ali? Kalau berdasarkan temuan survei terakhir, maka sebenarnya relatifly sudah menyentuh. Tetapi kita akan lihat efek dari kampanye Akbar hari ini. Kalau kampanye Akbar hari ini, penentuannya juga begitu ya? Itu misalkan melegitimasi bahwa memang Nasdem dan Amin sebagai capres-capres yang diusung itu punya komitmen perubahan, bisa memperbaiki situasi ekonomi dan keadaan di Sumut, maka para pemilih yang tadi sudah yakin itu akan mengabarkan yang lain. Ini yang penting. Yang jadi strong voter ketika mereka yakin, mereka akan jadi vote getter, mereka akan menjadi influencer. Yang itu yang sebenarnya penting di dalam konteks strategi kampanye. Jadi membuat para pemilih atau konstituen yang sudah yakin iman politiknya sudah tidak bergeser lagi. Tapi setelah mereka yakin, kalau iman sudah yakin, mereka akan mengabarkan ke yang lain begitu. Itu harapannya kan di situ. Mempengaruhi begitu. Mempengaruhi ya? yang lain. Oke. Nah, ini kalau Mas Ali melihat yang kuat itu sebenarnya karena Nasdem saat ini memang mengusung Anies.
Baswedan dan juga Muhaimin, atau karena memang Nasdem yang sudah lebih kuat di sana sehingga Anies dan Muhaimin juga ikut terkena dampaknya? Atau keduanya? Iya, ini saling menopang ya. Saling menopang ya? Saling menopang. Menarik Antara figur ID dan partai ID itu memang saling menopang. Meskipun dalam hal tertentu figur ID itu jauh lebih kuat daripada partai ID, tetapi dalam konteks sumut saya lihat partai ID-nya kuat. Karena temuan survei kita posisi Nasdem relatifly unggul ya dibandingkan misalkan temuan-temuan survei beberapa tahun yang lalu, atau misalkan kita cek data 2019 ya. Itu relatif tinggi angkanya. Kemudian kalau misalnya partai ID-nya bagus, figur ID-nya bagus, ini sejalan. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan. Kan kalau misalkan kita bicara secara nasional, biasanya figur ID jauh lebih kuat daripada partai ID. Tetapi Partai Nasdem karena mungkin tagline perubahan itu sudah ada sejak sebelum mengusung Amin ya. Kalau kita bicara restorasi Indonesia kan bawahnya kan gerakan perubahan. Karena itu sudah associate, sudah terasosiasi di Partai Nasdem, mungkin itu yang membuat Partai ID Nasdem di Sumut itu jauh lebih kuat daripada mungkin dibandingkan provinsi lain begitu. Partai ID apa atau ide partai apa mungkin yang saat ini kuat begitu ya menempel di masyarakat dari Nasdem kalau Mas Adi Partai ID itu maksudnya kedekatan masyarakat dengan partai. Kalau figur Secara ID gagasan? figur ID itu kedekatan masyarakat dengan figur. Nah, kedekatan partai dengan masyarakat itu banyak variabelnya. Karena kalau misalkan kita tanya Partai Nasdem, top of mind Nasdem ya di Sumut, itu yang muncul pertama adalah Pak Surya Paloh, Prananda Paloh sebagai putra beliau yang sekarang maju di sana ya Dapil 1. Kemudian muncul juga Restorasi Indonesia, muncul juga namanya politik tanpa mahar. Itu yang kemudian menurut saya variabel itu yang membuat Partai Nasdem tingkat penerimanya tinggi. Jadi tidak hanya sosok ya, tapi juga ada gagasan di situ ya. Tidak hanya sosok. Ini yang membuat Partai Nasdem dari dalam konteks partai modern itu masuk di dalamnya karena pelembagaannya bagus. Kalau kita bicara partai modern misalnya salah satu ciri utamanya adalah pelembagaan partai yang bagus. Dan di situ yang ditonjolkan tidak hanya figur tetapi mesin partai, manajemen kaderisasi dan seterusnya. Kalau partai sudah bagus ya pelembagaannya, meskipun dihantam badai tsunami politik sedahsyat apapun, mereka akan kokoh. Seperti punya daya tahan elektoral. Kalau di nasional itu partai yang pelembagaan bagus itu Golkar. Kalau kita bicara Golkar misalnya tahun 2099 ya ini kan ada badai luar biasa ke Golkar, tapi tetap stabil posisi Golkar di nomor 2. Tetap bahkan, jadi top 3 ya partainya. Top 3 gitu bahkan ya. Tahun 2004 Golkar rebound di nomor 1. Itu apa? Karena pelembagaan partai Golkar itu bagus. Tidak tergantung tokoh begitu ya. Partai yang mirip pelembagaannya ya, yang dua partai yang menurut saya pelembagaan relatifly baik adalah Golkar, kemudian yang kedua adalah Nasdem. Karena Nasdem tidak hanya bicara figur. Nasdem bicara soal fatsun politik, bicara soal kaderisasi, bicara soal rekrutmen politik. Bahkan kalau kita bicara rekrutmen politik, kalau saya perhatikan, kebetulan saya pernah meneliti Nasdem, karena tesis saya adalah Nasdem. Nasdem ini rekrutmen politiknya menarik. Dan tidak top down, tapi bottom up. Dulu pernah ada misalkan model rekrutmennya itu Indonesia memanggil. Nasdem memanggil. Jadi ada 3 model rekrutmen dan itu dilakukan secara terbuka. Pertama adalah keanggotaan, kedua adalah penjaringan caleg, kemudian adalah penjaringan pengurus teras. 3 model kaderisasi atau kemudian rekrutmen ini itu dilakukan secara terbuka berbasis merit system. Dan biasanya begini, orang masuk partai itu harus misalnya punya popularitas ya, kemudian isi tas. Paham isi tas maksudnya ya? Nah, tapi Nasdem tidak kemudian membebek pada isi tas. Yang paling utama adalah kapasitas. Kapasitas punya elektabilitas baru isi tas. Itu kalau ada, kalau nggak ada disupport begitu. Ini menurut saya adalah model rekrutmen politik yang menurut saya bagus ya, karena menempatkan meritokrasi, merit system di dalam pengambilan kader atau kalau caleg itu berarti dilihat kapasitas calegnya. Dan ternyata tuh juga berbanding lurus dengan kelembagaan yang juga kedekatan dengan masyarakat begitu ya? Iya, itu yang membuat kemudian Partai Nasdem itu relatifly kokoh secara elektoral. Nah, kalau kita lihat tren, baik dari 2014 dan 2019, ini kan trennya naik terus. Dari 6 sekian persen ya di 2014 atau kalau dibulatkan 7%, itu kemudian naik menjadi sekitar 9% di tahun 2019.
yang dari nomor 8 2014 menjadi nomor 5. Baik. Atau kalau dilihat dari kursinya malah nomor 4. Ini luar biasa. Kita akan lihat bagaimana di 2024 posisi Nasdem. Apakah melompat masuk top 3 atau seperti apa? Kalau prediksi Mas Ali kira-kira bagaimana? Tapi boleh dijawab nanti ya Mas ya. Kita akan dijeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event kampanye Akbar Perubahan Amin. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di live event kampanye Akbar Perubahan Amin. Ini adalah gambar terkini dari Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana warga dan juga masyarakat yang hendak mengikuti kampanye Akbar yang akan berlangsung di lapangan Reformasi Tembung Deli Serdang berduyun-duyun ya datang ke sana, di mana sebenarnya kalau kita lihat di sana tadi ya gambarnya ini sudah sekitar ratusan ribu warga yang memadati lapangan Reformasi Tembung di Deli Serdang ini. Namun ternyata masih juga banyak warga yang berduyun-duyun menggunakan transportasi yang tadi kita lihat banyak yang menggunakan kendaraan roda 2 atau motor ya menuju ke lapangan Reformasi Tembung di Deli Serdang untuk juga mengikuti kampanye Akbar Perubahan Amin ini. Baik, kita masih akan menantikan. Nah, ini masih juga Anies Baswedan yang masih diarak-arak secara natural oleh warga di Deli Serdang menuju ke lapangan Reformasi Tembung di Deli Serdang menggunakan mobil dan mencoba menyapa warga dari atas mobil ya, dengan atap mobil yang terbuka begitu. Tadi juga Anies sempat mendapatkan beberapa bingkisan dari warga ya, sempat ada boneka yang diberikan oleh warga dan lain sebagainya. Banyak juga warga yang tentunya ingin berfoto bersama dan juga mengajak Anies bersalaman. Nah, ini kita lihat sebenarnya sepertinya Anies sedang memberikan tanda tangan ya atau tulisan begitu ya kepada salah satu warga yang meminta. Baik, itu adalah poster sepertinya ya, poster atau foto dari Anies Baswedan. Baik, kita masih akan menantikan nanti bagaimana pidato dari Anies Baswedan dan juga narasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan kami masih bersama dengan Mas Ali di sini. Mas Ali, nanti kita akan membahas lebih lanjut juga bagaimana kiranya peluang dari Partai Nasdem dan juga pasangan Amin yang bisa dimanfaatkan di Sumatera Utara. Tapi kita juga masih akan memantau bagaimana kondisi terkini di sana, bagaimana situasi terkini di sana. Ada reporter Marcelina Tumondo yang juga sudah berada langsung di lapangan Reformasi Tembung Deli Serdang. Marcel, kami masih menantikan kapan kiranya pidato yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun bagaimana situasi terkini di sana, Marcel? Baik, kami masih akan mencoba menghubungi Marcelina Tumondo yang saat ini tengah berada di lokasi kampanye Akbar Perubahan Amin, tepatnya di lapangan Reformasi Tembung di Deli Serdang. Kami masih akan menunggu apakah sudah tersambung bersama Marcel. Baik, Maria sudah tersambung dan saat ini di samping saya sudah ada Sekretaris Bapilu Partai Nasdem Willy Aditya. Kita akan membahas atau mengulas terkait dengan kampanye Akbar Partai Nasdem bersama Capres Anies Baswedan di Provinsi Sumatera Utara ini. Bang Willy, tadi Anda ikut iring-iringan nggak? Gimana Anda melihat suasana masyarakat menyambut Ketua Umum dan juga Capres? Ini luar biasa sekali. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan antusiasme, animo, semua tumpah ruah dari bandara, jalan tol, bahkan Anies sampai ke sini. Saya untuk sampai ke titik ini jalan kaki 30 menit, macet dan semua rakyat ingin mengelorakan satu tujuan mereka, perubahan. Anies Presiden, Nasdem juara. Itu yang kerasa betul. Dan Nyut Nadi itu mereka tadi dibilang tanpa nasi bungkus, tanpa bansos, tanpa ongkos. Mereka datang untuk menyampaikan inilah mereka. Inilah rakyat yang berpihak
untuk kemudian menginginkan perubahan secara konkret. Saya bisa melihat, saya bisa merasakan bagaimana perubahan itu menjadi agenda yang mendesak bagi rakyat, khususnya Sumatera Utara ini. Anda bisa mendengar tadi di sepanjang jalan, Bang Willy, apa saja yang diteriakan oleh masyarakat, bagaimana kesan ekspresi mereka ketika melihat ada Anies Baswedan? Iya, pertama tetap harga-harga ya. Bagaimana kebutuhan beras mahal, sembako mahal, lapangan pekerjaan susah. Dan bagaimana mereka hidup di bawah kemiskinan. Ini yang benar-benar menjadi problem pokok. Bagaimana denyut perubahan itu lahir dari lambung yang bergemuruh, hati yang berdebar, dan kemudian denyut darah yang membuncah. Itu bukan hal yang direkayasa, benar-benar hadir dari kebutuhan rakyat itu sendiri. Itu yang kemudian dari sepanjang jalan mereka inginkan, yang kemudian mereka ingin pemimpin yang bersih, pemimpin yang berintegritas. Dan itulah figur Anies Baswedan yang mampu merepresentasikan seorang putra terbaik yang diusung oleh Surya Paloh, merepresentasikan kebutuhan zamannya, kebutuhan perubahan itu sendiri. Kalau melihat Sumatera Utara ini adalah salah satu lumbung suara juga yang besar di luar Pulau Jawa ya, Bang Willy. Bagaimana dalam konteks Sumatera Utara ini Nasdem melihat bagiannya atau maknanya dalam pemenangan 2024? Ini Medan, Bung. Ini Medan. Medan selalu saja menjadi barometer utama perpolitikan Indonesia di wilayah barat. Dulu Buya Hamka pernah menulis merantau ke tanah Delhi. Inilah dia. Kita hari ini berada di Deli Serdang. Deli Serdang ini kemudian kerajaan Delhi menghibahkan kota Medan sebagai pusat pergerakan, pusat perekonomian, dan pusat kebudayaan. Jadi semuanya ada, multi etnis. Bagaimana pintu gerbang dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Tentu ini menjadi parameter utama siapa yang menang di sini. Dan Anies berulang kali datang ke sini mendapatkan respon. Kembali lagi di kampanye Akbar Perubahan Amin, pemirsa, dan kita akan kembali lanjutkan informasi terkini dan juga perbincangan terkini di sana bersama Marcelina Tumondo dan juga tadi bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Silakan Marsa dilanjutkan. Baik, Maria dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua DPP sekaligus Sekretaris Bapilu Partai Nasdem Willy Aditya. Bang Willy, sedikit membahas di luar dari kampanye Akbar ini. Baru saja Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, sudah resmi. Bagaimana Nasdem melihatnya ini dari sisi etika? Karena sebelumnya pihak 03 ini mengatakan ada pertimbangan menghindari konflik kepentingan di sana. Gimana penilainya? Iya, tentu kita apresiasi ya, apapun keputusannya ini menunjukkan bahwasannya kalau kita berpegang kepada fatsun moralitas, etik, harusnya orang yang berkontestasi mengundurkan diri sehingga terlepas dari kepentingan yang kemudian abuse of power, itu yang pertama. Bagaimana landasan hukum yang paling tinggi itu adalah moral dan etik. Dialah yang menjadi acuan akar dari basis hukum yang tertulis. Nah, semoga apa yang diputuskan oleh Prof. Mahfud, wakil presiden, calon wakil presiden dari 03, ini tidak atas dasar hal yang politis ya. Tapi harusnya menteri. Ya, biar rakyat tidak jadi yatim piatu, Marcelina. Kita melihat problem utama dalam kontestasi itu seringkali rakyat terabaikan. Pemerintahan sibuk mengurus preferensi politiknya. Bayangkan kalau dia yang bersangkutan. Itulah kemudian konflik of interest terjadi. Sehingga orang tidak memikirkan apa yang menjadi amanah yang diembankan kepada dia.
Jadi semua menjadi omong kosong saja. Sembako hari ini mahal Sementara dia berbicara ingin menegakkan hukum, ingin menjalankan tapi apa yang ada aja itu tidak dijalankan. Ini kalau bahasa orang Medan di tempat kita nih, hajab si Rajab bin Mustajab ini kata mereka. Itu yang harus kita koreksi bersama-sama. Tapi walaupun itu terlambat, kita apresiasi. Nasdem menginginkan moral itu dijunjung tinggi. Semoga kita tidak buta, kita tidak tuli tentang etika dan moralitas itu. Baik. Nah sekarang Bang Willy, kita kembali lagi membicarakan soal kampanye akbar Partai Nasdem di Sumatera Utara ini. Apa yang sebetulnya ingin menjadi agenda reformasi, perubahan, restorasi terkait dengan Partai Nasdem 5 tahun ke depan jika kemudian bisa meraup suara yang cukup tinggi dari Sumatera Utara? Pertama, restorasi yang diinginkan oleh Partai Nasdem di sini adalah bagaimana pertanian itu menjadi suatu hal yang ada diktum geopolitik internasional yang mengatakan, Marcelina, siapa yang menguasai pangan, dia akan menguasai dunia. Nah, kita memiliki dua kaki yang sangat kuat, yaitu agraris. Di Sumatera Utara ini kita bisa melihat bagaimana produk-produk pertanian, sawit, kopi, karet, bahkan di Brastagi di dekat sini, bagaimana buahnya luar biasa. Sementara kita hampir semua jenis buah diimpor hari ini. Untuk itu petani kita, orang tidak mau lagi bertani. Anak-anak muda menganggap pertanian menjadi sebuah pekerjaan yang tidak penting. Bahkan dulu di zaman Bung Karno meneguhkan profesi petani itu sebagai soko guru revolusi. Terjadi mistifikasi. Di zaman Pak Harto mengatakan, aku presiden anak petani loh. Nah, bagaimana pertanian menjadi agenda utama dari Partai Nasdem dan Anies. Bagaimana 5 miliar, tidak hanya sekarang 1 miliar, kita ingin mengupgrade ini 5 miliar per desa. Bagaimana pupuk murah, kita harus membangun pabrik-pabrik pupuk baru untuk kemudian petani benar-benar merasakan pupuk murah. Ini yang kita butuhkan. Dan kemudian adalah pertanian yang terintegrasi. Dan yang kedua adalah memaksimalkan kita sebagai negara maritim. Kita harus menjadikan nelayan-nelayan kita benar-benar bukan orang yang menggantang nasib ke tengah laut, tapi benar-benar mendapatkan ikan secara langsung. Lalu kemudian ada industrialisasi. Ini yang menjadi kaki yang penting bagi Indonesia ke depan. Yang kedua adalah bagaimana sistem hukum kita ya. Jangan hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Diskriminasi tidak boleh. Itu yang kita butuhkan, bahasanya Bung Karno, Bung Hatta, para pendiri Republik ini ingin negara ini adalah negara demokrasi, bukan negara kekuasaan, bukan negara tiran. Untuk itulah yang kemudian menjadi agenda pokok kita, bahwasanya kita diikat dalam komitmen negara hukum. Ketertundukan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada konstitusi itu mutlak ya. Bukan kemudian mengangkangi itu. Ini agenda restorasi yang sangat mendesak kita jalankan. Ya, bicara soal agenda-agenda perubahan yang sering disuarakan oleh Partai Nasdem dan juga Capres Anies Baswedan, yang juga tidak luput ini terutama dari latar belakang Pak Anies ya, dari bidang pendidikan juga. Bagaimana kemudian Nasdem mengartikannya dari aspek anak-anak muda yang terutama ini tentu sangat juga membutuhkan kebijakan yang berpihak ke anak muda. 55% pemilih dari 2024 ini adalah anak muda. Bagaimana misalnya di bidang pendidikan atau membuka lapangan kerja untuk anak muda, Bang Willy? Marcelina, kita punya 20% dari APBN kita, itu gede sekali. Harusnya, dan ini yang diperjuangkan oleh Amin, Anies dan Muhaimin, Partai Nasdem dan partai-partai koalisi lainnya adalah kita harus sampai kuliah gratis. Tidak hanya wajib belajar 9 tahun. Kita harus kuliah sampai gratis. Bagaimana peningkatan sumber daya manusia itu menjadi pokok perubahan yang pertama. Banyak negara-negara sumber daya alamnya tidak ada. Karena situasi macet yang kita lihat Eropa, kita lihat Jepang. Mereka bukan negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam,
Tapi apa keunggulan mereka adalah sumber daya manusia. Untuk itulah kita menginginkan beliau upayakan tetap ketika Anies hadir menjadi bersama presiden, kita. ketika Nasdem Rasa cinta beliau memimpin kepada kita semua. DPR di sana, kita ingin memiliki program. Pertama adalah 1 dokter spesialis per puskesmas. Itu yang butuh kita. Kita ingin menghapuskan stunting Karenanya di Republik ini. Tidak cukup dengan makan siang gratis. Yang kita butuhkan adalah asupan gizi bagi ibu hamil, bagi anak-anak yang ada di dalam kandungan, bagi anak-anak Indonesia di golden age 0 sampai 6. Bagaimana susu gratis, bagaimana nutrisi yang tercukupi. Ini program yang paling utama meningkatkan sumber daya manusia dan pendidikan gratis sampai kuliah. Baik, nah Bang Willy, kita coba arahkan pandangan kita dulu ke panggung. Ini nampaknya sudah semakin dekat ya tibanya Anies Baswedan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di lapangan reformasi ini. Kira-kira Bang, nanti kan akan ada orasi politik ya yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apa saja kira-kira yang akan disampaikan ini kalau berkaca dari Pak Surya, sebelumnya? seperti pidato di Palembang kemarin, di Lampung, di beberapa daerah lainnya, beliau mengingatkan bagaimana demokrasi ini pilihan sadar kita. Jangan merusak demokrasi. Jangan kemudian kita terjebak, kita seolah-olah hidup demokrasi sekarang, tapi kita sudah diambang tirani baru, totalitarian baru, berwajah seolah-olah manis, berwajah seolah-olah ramah, tapi perilakunya sangat bengis. Ini yang diingatkan Pak Surya, jangan kita terjebak. Ini harga yang mahal yang kita solidkan oleh para pemimpin kita. 98 kita tempuh jalan ini. Yang kedua adalah negara Indonesia ini adalah negara republik, bukan negara kerajaan, bukan feodalisme, bukan negara agama, bukan negara sektarian, tapi semua untuk semua, bukan satu untuk semua, bukan semua untuk satu. Jadi ini bukan negara yang hanya mengedepankan kepentingan satu kelompok, apalagi satu keluarga ya. Untuk itulah kemudian bagaimana Republik ini harus berada, semuanya kita bisa lihat. Mau Batak, mau Aceh, mau Minang, mau Manado, Minahasa, Papua, Bali, Jawa, semua memiliki equal right. Semua kita sekarang memilih pemimpin. Itu sebuah kebutuhan. Tapi itu saja belum cukup. Yang kita butuhkan bersama-sama adalah bergotong royong. Ini panggilan sejarah kita. Pemilu ini adalah sebuah upaya untuk mencegah yang terburuk untuk berkuasa. Itu yang kita lakukan. Itulah kehendak rakyat, itulah daulat rakyat. Nah, bicara juga masih soal keramaian dari kampanye akbar ini. Kita lihat Pak Anies Baswedan bersama rombongan berjalan kaki menuju ke lapangan reformasi Tembung ini. Kalau bisa dibandingkan, Bang Willy, keramaian dibandingkan dengan misalnya sebelumnya berkampanye bersama Nasdem di Jawa Barat kemarin. Bagaimana Anda menggambarkannya? Lain lubuk, lain ikannya. Ya. Tapi perubahan itu bukan rekayasa. Perubahan itu bukan hal yang mengada-ada. Inilah dunia perubahan. Kita bisa melihat suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan, insya Allah, orang boleh berkonspirasi, orang boleh berencana jahat, tapi Tuhan selalu punya jalan tersendiri untuk melahirkan kebajikan, kebaikan. Dan hari ini kita melihat Anies berjalan kaki, itu ekspresi bagaimana perubahan itu memiliki jalannya sendiri. Ya, it's time. Seperti ibu hamil yang sudah pecah ketuban, pasti akan segera dilahirkan. Dan insya Allah 14 Februari nanti kita akan melihat kita memiliki presiden baru, presiden yang benar-benar memiliki integritas, presiden yang humanis, presiden yang memiliki kecakapan dalam proses membangun solidaritas kita sesama anak bangsa. Bukan presiden yang dipaksakan, bukan presiden yang direkayasa. Itu adalah it's time, Anies presiden, Nasdem juara. Iya. Berbicara juga soal antusiasme dari masyarakat, sering sekali disampaikan oleh Pak Anies dalam kampanye-kampanyenya, ini yang datang
bukan karena diberikan sesuatu, tidak pulang membawa bingkisan Ya. atau apapun itu. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang ini pure murni dari keinginan masyarakat untuk datang berpanas-panasan berlama-lama di sini? Bagaimana Ya. Anda melihatnya? Saya pikir tidak ada jawaban lain bahwasanya ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang mencintai pemimpinnya. Anies lahir dari rahim perubahan itu sendiri. Anies adalah zeitgeist, Anies adalah anak zaman, Anies adalah kehendak zaman. Bagaimana dia dilahirkan atas sebuah kehendak, kebutuhan bersama, common consciousness ya, kesadaran bersama dari rakyat yang benar-benar. Ya kita lihat mulai dari proses pencalonan Anies, orang menganggap nggak bisa. Atau orang kemudian kita pasang spanduk, pasang billboard karena nggak ada uang. Orang kemudian membuat spanduk dengan tulisan tangan dan dipasang di rumah-rumah. Kalau dulu ada the power of mak-mak, hari ini the power of hati yang mendalam gitu ya. Rakyat, tidak hanya mak-mak, bapak-bapak, anak muda. Semua kita bersatu padu untuk kemudian memiliki voluntarism ya. Rasa kesukarelaan untuk kemudian I'm stand with you gitu. Saya berdiri bersama kamu Anies, saya bela sampai mati. Saya tidak peduli dengan serangan wajar, saya tidak perlu dengan bansos, saya tidak perlu dengan intimidasi, teror dan lain sebagainya. I stand with you. Untuk kemudian Indonesia harus dipimpin orang yang benar. Baik, baik. Terima kasih banyak Bang Willy sudah berbincang bersama kami sambil kita tadi menunggu ya kedatangan Siap. dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Capres Anies Baswedan. Informasinya ini sudah dekat ke panggung utama, jadi kita akan nantikan sesaat lagi nanti akan ke sana. Mungkin Anda juga akan bergabung ya nanti ke panggung, Bang Willy. Terima kasih sekali lagi Bang Willy Aditya, Sekretaris Bapilo Partai Nasdem. Ya, itulah tadi Maria dan pemirsa wawancara kami bersama dengan Willy Aditya selaku Sekretaris Bapilo Partai Nasdem. Kita akan nantikan karena sesaat lagi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan calon Presiden Anies Baswedan akan tiba di atas panggung lapangan Reformasi Tembung untuk menyapa langsung masyarakat Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini adalah kampanye akbar kedua bisa dikatakan antara Partai Nasdem bersama-sama dengan Anies Baswedan, dan antusiasmenya ini sangat tinggi seperti tadi dalam perbincangan kami bersama dengan pihak DPP Partai Nasdem bahwa ini adalah dinilai oleh pihak Partai Nasdem sebagai suatu bentuk antusiasme masyarakat yang murni menginginkan adanya perubahan atas berbagai isu dan kondisi sosial yang berada di masyarakat saat ini. Dan pihak DPP Partai Nasdem ini juga memperkirakan bahwa bisa mencapai 200.000 masyarakat yang bergabung di dalam kampanye akbar Partai Nasdem bersama Capres Anies Baswedan di hari ini, baik itu yang berada di lapangan Reformasi maupun yang berada di sepanjang jalan. Tadi kita saksikan bersama Maria dan pemirsa bahwa sebetulnya pesawat dari Anies Baswedan dan rombongan DPP Partai Nasdem ini sudah mendarat dari sekitar jam 3 sore tadi, tapi baru sampai mereka di lapangan Reformasi ini. Ini saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Artinya ini membutuhkan waktu hampir 3 jam untuk bisa menembus keramaian yang berada di jalan-jalan di sepanjang Kabupaten Deli Serdang ini. Kita coba lihat bersama, ini adalah suasana suara keriuhan dari masyarakat yang sudah sejak pagi tadi mereka menantikan kehadiran Capres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan jajarannya. Bahkan tadi juga kita melihat bagaimana dari dalam kendaraannya calon Presiden Anies Baswedan ini keluar dari atap mobil dan juga mencoba menyapa masyarakat, dan sampai di suatu titik jalan sudah tidak dapat ditembus lagi oleh kendaraan sehingga mereka harus turun dan berjalan kaki begitu. Nampaknya ini yang ditunggu-tunggu telah hadir di panggung kampanye akbar Partai Nasdem bersama calon Presiden Anies Baswedan. Jelas terlihat di sini Maria dan pemirsa bahwa kampanye akbar ini mengangkat tema menjemput takdir perubahan menuju Indonesia adil dan makmur. Ini merupakan intisari dari visi dan misi paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang terus-menerus konsisten
untuk membawa semangat perubahan di dalam kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Itu dia Maria dan pemirsa, nampak calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan telah hadir di panggung kampanye akbar bersama Partai Nasdem. Langsung saja calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa masyarakat yang hadir di kampanye akbar ini. Dan sesaat setelah ia muncul di atas panggung, para peserta kampanye meneriakan Anies Presiden. Ya Maria, tentunya ini baru saja dimulai kampanye akbar. Kita akan nantikan sesaat lagi akan tiba waktunya untuk mendengarkan kampanye dan orasi politik yang akan disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, yang juga dilanjutkan dengan orasi politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sesaat lagi, dan untuk sementara kami kembalikan ke studio. Maria. Baik, Marcelina Tumondo, terima kasih untuk informasi terkininya ya. Luar biasa ya, keriuhan dan juga kemeriahan di sana masih sangat jelas terlihat dan juga terdengar ya. Mas Ali, itu ini baru pertama rasanya ya saya melihat ada capres yang sampai harus berjalan, itu cukup jauh loh. Tadi Mas Ali kalau kita hitung-hitung mungkin ada lebih, mungkin 2 kilo kali ya, karena tadi cukup lama berjalan. Iya. Kalau kita lihat di mobil saja sudah susah itu tadi ya, mobilnya sudah susah mau maju dan sampai satu titik memang sudah benar-benar tidak bisa dilewati sama sekali. Jadi Betul. Anies harus berjalan begitu. Nah, tanggapan Mas Ali dengan kemeriahan ini, Mas? Iya, paling tidak ini memberikan dampak psikologis kepada para konstituen Amin, termasuk Nasdem ya, sebagai lokomotif atau pengusung utama Amin, bukan begitu. Itu pertama. Yang kedua, itu juga membuktikan bahwa memberikan satu pesan bahwa Anies Baswedan itu adalah capres yang punya energi. Kan begitu. Punya itu kan jalan kaki tadi itu kalau misalkan 1-3 jam itu luar biasa itu. Jadi ini kalau misalnya kita pakai istilah fikihnya ya, al-aqlu salim fi jismi salim. Jadi akal sehat terhadap jiwa yang sehat. Baik. Nah, itu terbukti Anies berjalan 3 jam itu Menuju ya, tadi menuju ya, mobil iya sih. sebagian mobil ya, 3 jam artinya mungkin sebagian 1 jam ya perjalanan tadi ya. Itu masih begitu sehat begitu. Berenergi juga. Dan kalau kita lihat ini juga menyambut warga juga dengan antusias. Masih juga berlangsung sampai saat ini ya, Mas Ali. Betul. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kampanye akbar itu salah satu poin pentingnya adalah itu membuat para pemilih itu makin kokoh, ya, yang dari swing bisa menjadi strong, yang dari strong bisa makin kuat iman politiknya,
yang dari undecided bisa bergeser memilih begitu. Itu menurut saya penting dalam rangka apa? Dalam rangka di waktu kurang tidak lebih dari 2 pekan ini kampanye akbar dalam rangka mensolidkan, memastikan barisan gitu. Kira-kira itu pesan yang kemudian bisa ditangkap dari kampanye akbar di Sumut ini. Baik ya. Kalau kita lihat ini juga akhirnya belum lama ya, mungkin kurang lebih sekitar beberapa menit atau 3 menit yang lalu Anies berhasil sampai ke panggung di lapangan yang ada di Medan ini, di lapangan Reformasi Tembung tepatnya pemirsa, dan saat ini sedang mencoba menyapa warga, melakukan swafoto sebelum nanti memberikan orasi politiknya. Nah, kalau juga mungkin Mas Ali melihat begitu ya, ini belum dimulai sebenarnya kampanyenya. Tapi bagaimana juga warga yang sudah kita lihat dari sore berduyun-duyun, bahkan sampai tadi calon Presiden Anies juga sudah hampir hadir di tengah-tengah menuju lapangan Reformasi Banteng, ini juga masih dihantarkan oleh arak-arakan yang bersifat natural oleh warga. Apakah ini akan semakin begitu ya memperkuat lumbung suara Nasdem dan juga Amin di sana? Iya, karena begini, hal yang kemudian menjadi preferensi pemilih itu biasanya kecenderungan pemimpin yang merakyat. Nah, kalau kita bicara Anies, itu selain diasosiasikan sebagai pemimpin yang cerdas, dengan misalkan berjalan kaki tadi, asosiasi merakyat juga bisa masuk di sana. Oke. Karena kalau menurut data survei kemarin itu sebenarnya dari 3 capres ini itu punya segmen masing-masing, punya asosiasi masing-masing. Anies dalam survei kita diasosiasikan sebagai pemimpin cerdas. Kemudian kalau misalkan Prabowo itu pemimpin tegas. Ganjar pemimpin merakyat. Nah, dengan misalnya Anies melakukan jalan kaki ya dari tadi sampai ke lokasi itu kemudian menambah asosiasi yang awalnya hanya cerdas bisa juga bergeser asosiasi pemimpin merakyat. Dan juga humanis begitu ya? Dan juga humanis begitu. Oke, ya seperti yang kita lihat ini ya, ini sisi humanis begitu ya, yang memang natural juga terwujud di sana. Anies sedang memeluk anak kecil yang juga merupakan salah satu peserta yang hadir di kampanye akbar perubahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Menarik, Mas Ali, tidak mengenal batas usia sepertinya ya. Di sini tadi juga kita lihat ada orang tua, tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Tanggapan Mas Ali? Iya, antusiasme ini memberikan pesan bahwa memang warga Sumatera Utara itu membutuhkan pemimpin seperti Anies Baswedan. Kalau melihat ini antusiasme kemudian dari jalan kaki tadi, sambutan warga ya saat Anies jalan kaki itu luar biasa. Kemudian nah sekarang kita tunggu seperti apa gagasan atau pikiran yang disampaikan nanti Mas Anies Baswedan. Yang jelas yang kita harapkan apa yang disampaikan Anies Baswedan adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga Sumatera Utara yang saya sampaikan tadi. Isu-isu strategis yang sekarang menjadi atensi kemudian menjadi kebutuhan warga Sumatera Utara adalah satu, saya ulangi lagi, adalah persoalan lapangan kerja. Yang kedua adalah persoalan harga sembako yang mahal. Yang ketiga adalah persoalan kemiskinan. Nah, saya berharap pidato Anies nanti menyentuh 3 isu ini, isu yang strategis, yang kemudian bisa dibungkus dengan narasi perubahan. Gitu, dan Mbak tentunya Maria. akan semakin memperkuat suara dari pasangan Amin dan juga berkolerasi dengan suara dari Partai Nasdem begitu ya? Iya, betul. Baik, sebelum kampanye akbar ini juga ya di sejumlah daerah misalnya yang didatangi oleh Ketua Umum Partai Nasdem dan juga pasangan Amin dalam rangkaian kampanye akbar. Kalau kita lihat sebenarnya animo masyarakat itu juga sangat besar begitu Mas Ali. Nah, kalau Mas Ali sendiri melihatnya ini menggambarkan apa? Iya, karena memang di sisa-sisa hari-hari menjelang pencoblosan, hal yang bisa dilakukan memang salah satunya adalah kampanye akbar. Kampanye akbar, kampanye berbasis massa, kampanye kolosal itu dalam rangka apa? Ya, tadi karena ini sifatnya zonasi, jadi memastikan bahwa zona ini adalah wilayah kekuasaan Amin. Kira-kira itu pesannya. Nah, katakanlah kalau posisi Amin sekarang angkanya berapa, itu bisa naik sekian persen. Termasuk posisi Nasdem bisa naik secara eksponensial. Itu sebenarnya harapannya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan bukan rute terakhir ya perjalanan dari kampanye Nasdem dan Anies Baswedan. Kalau kita perhatiin kemarin juga ada di Jabar sebagai lumbung utama suara nasional kayak begitu, dan beberapa daerah-daerah di luar Jawa. Nah, kalau ini terus dilakukan dibarengi dengan 2 hal, yang kampanye berbasis makro targeting seperti kampanye akbar dilakukan, kemudian kampanye mikro targeting
misalnya dengan door-to-door campaign dilakukan dan kampanye kreatif juga dilakukan dengan misalnya menunjukkan model-model kampanye kreatif seperti desak Anies, selepat Imin dan seterusnya. Nah ini dua model ini bisa menyasar 3 pemilih sekaligus. Pemilih rasional masuk, yaitu lewat kampanye kreatif, pemilih psikologis masuk lewat kampanye akbar, dan pemilih sosiologis masuk lewat kampanye berbasis mikro targeting seperti canvassing dan door-to-door campaign gitu. Baik. Dan juga kalau berkaitan dengan tema di kampanye akbar Nasdem kali ini ya, menjemput takdir perubahan begitu. Nah, kalau sendiri Mas Ali sendiri memaknainya itu seperti apa? Ya, ini tema yang menurut saya menarik dan memang relatifly berikan pesan yang luar biasa ya. Kalau bicara pesan, ini bicara ada kata takdirnya. Iya. Kalau bicara takdir ini kan berarti bicara tanggal 14. Seperti apa positioning Amin misalnya. Oke. Nah karena begini juga, kalau kita misalkan cek data-data ya, sebenarnya harapan soal sembako, persoalan sembako yang mahal ya. Baik. Atau persoalan lapangan pekerjaan tidak hanya di Sumut, tapi di beberapa daerah lain juga mengharapkan itu. Baik, ini juga kita lihat ini, Mas Ali. Ini saat ini Ketua Umum Partai Nasdem dan juga Prananda Surya Paloh bersama Anies Baswedan juga sudah tiba di tengah-tengah warga, yaitu di lapangan Reformasi Tembung di Deli Serdang, dan masih menyapa warga karena memang antusiasme warga yang begitu meriah. Sehingga sebenarnya ini sudah mulai orasi-orasi politik, tapi sampai molor ini Mas Ali, karena memang tadi kesulitan untuk menembus akses ya, sampai akses ke lapangan Reformasi sendiri. Tadi kalau Anies Baswedan harus memakan waktu 3 jam. Nah ini sekarang kita akan juga melihat bagaimana situasi terkini di sana. Pemirsa, kita akan langsung mendengarkannya. Ketua TPD Amin Sumatera Utara, kita sambut Bapak Haji Edi Rahmayadi. Halo. Saudara semuanya, siap untuk mendengarkan pidato orasi calon presiden kita? Siapa dia? Nomor berapa dia? Maka kita minta dengan segera, mengingat waktu, calon presiden yang kita dukung, Anies Baswedan. Bung Anies, kami persilakan. Saudara sekalian, untuk apa kita berada di sini? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya? Angkat tangannya. Nomor berapa? Nomor berapa? Siapa namanya? Wakilnya? Singkatannya? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk bertatap mata. Bukan sekedar untuk bertatap muka. Kita berkumpul di sini karena kita ingin menjadikan Indonesia adil makmur untuk semua. Kita ingin melakukan perubahan. Melakukan apa?
Jam berapa saudara berkumpul di sini? Dari jam 1. Apakah saudara dibayar datang ke sini? Apakah saudara diberi uang datang ke sini? Saudara-saudara semua, panas matahari tidak membuat semangat saudara-saudara meleleh. Betul. Yang datang ke sini orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Yang ke sini adalah pejuang-pejuang perubahan. Apakah siap untuk memilih nomor 1, 2? Apakah siap mengajak semuanya? Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penentu. Bila di Sumatera Utara perubahan menang, maka nasional insya Allah kita akan berhasil. Tugas dari semua yang hadir di sini, tugas sama-sama hadir di sini. Kita di sini membawa harapan, bukan mengharapkan bayaran. Betul. Karena itu kita punya tugas bersama. 14 hari lagi, setiap kita mengajak 10 orang untuk memilih nomor. Pilih nomor. Hadir di TPS, ajak 10 orang dan selesai pemungutan jam 1, semua kembali ke TPS, ikut mengawasi jalannya penghitungan suara. Kita tidak ingin suara untuk perubahan bisa hilang. Demokrasi harus kita jaga sama-sama. Siap menjaga demokrasi? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini karena kita ingin mengembalikan agar kehidupan bernegara kita kembali dijaga kehormatannya. Bahwa negeri ini diatur dengan etika. Etika dijunjung tinggi. Kehormatan negara dijaga. Tidak menggunakan negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga. Kita ingin mengembalikan itu. Apakah saudara-saudara setuju? Kita juga menyaksikan praktek-praktek korupsi yang merajalela. Betul. Haruskah kita diamkan? Haruskah kita biarkan? Haruskah kita berantas? Harus diberantas? Perubahan membawa pesan untuk kita mengembalikan tata kelola pemerintahan yang benar. Supaya negeri ini menjadi negeri yang adil makmur untuk semuanya. Saudara sekalian, tadi saya tiba di sini menemukan jumlah massa yang luar biasa. Ini mungkin yang terbanyak yang pernah dihadiri selama ini. Kami semua hadir tamu-tamu berjalan beberapa kilometer sampai ke sini. Rakyat Sumatera Utara menginginkan jelas sekali. Karena itu kita harus berjuang bersama. Tidak cukup kita hanya menggunakan yang hadir di sini untuk memenangkan Sumatera Utara. Setuju? Jadi, saya minta kepada semua yang hadir di sini untuk bisa menjangkau semuanya.
Saudara sekalian, saya ingin menyebutkan yang hadir di sini luar biasa banyak. Ada juga selain tadi yang tadi memberikan sambutan awal, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Juga hadir bersama kita, Ketua TKD Sumatera Utara. Siapa? Pak Edi Rahmayadi. Dan juga hadir bersama kita, Ketua Umum Pemuda Pancasila yang khusus datang dari Jakarta, Bapak Yapto Suryo Sumarno. Hadir juga Ketua Partai Umat, Bapak Amin Rais bersama kita di sini. Kemudian masih banyak lagi tamu-tamu kehormatan, tapi yang tidak kalah penting, Ketua Bapilu Partai Nasdem, Bapak Prananda Surya Paloh hadir bersama kita. Ya. Saudara sekalian, pesan, kita ingin perubahan, betul? 14 hari ke depan kerja keras. Siap kerja keras? Selesai pemungutan suara, awasi suaranya. Insya Allah bila perubahan berhasil, maka kebutuhan pokok akan dijadikan murah. Pupuk jadi tersedia, pendidikan jadi terjangkau, lapangan pekerjaan jadi mudah, korupsi diperangi, dan kewibawaan negara dikembalikan. Terima kasih Sumatera Utara. Terima kasih semua yang hadir di sini. Insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Tapi yang pasti ini perjumpaan yang paling mengesankan. Nomornya berapa? Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu pilihanku, satu pilihanku. Amin. Nomor satu pilihanku. Anies Baswedan presidennya, Muhaimin wakil presiden. Amin pilihan kita semua, perubahan untuk Indonesia. Satu Matikan. pilihanku. Para ibu-ibu, bapak-bapak, Baik. jangan ditarik. Baik, terima kasih. Jangan ditarik, mohon kondusif. Mohon jangan ditarik ya. Mohon Baik. jangan ditarik. Semuanya siap untuk perubahan? Siap jaga TPS? Siap mencoblos? Sekarang marilah kita mendengarkan orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Tepuk tangan semuanya. Di depan di atas panggung duduk. Baik, tadi bersama-sama sudah kita dengarkan ya pidato atau orasi politik dari Anies Baswedan yang tadi benar-benar menyatakan begitu ya Mas Ali. Iya. Kalau ini ya, kalau tadi memang ini dikatakan paling ramai, paling Iya. tidak terlupakan begitu. Dan ini juga kita lihat Bapak Surya Mas Ali, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sedang menyambut warga dan juga masyarakat yang hadir di sana dan sesaat lagi akan memberikan orasi politiknya. Baik, Ketua Umum Surya Paloh juga ditemani
oleh Ketua Bapilu Partai Nasdem Prananda Surya Paloh. Ibu-ibu, mohon turun. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong turun dari panggung. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pinggir panggung, tolong turun. Mohon yang diri bisa duduk. Untuk pengamanan mohon dikondisikan. Duduk ya, yang di atas panggung bisa duduk. Iya Ibu, Bapak sekalian duduk karena saling menghalangi pandangan. Bapak Ibu sekalian bisa duduk. Yang di atas panggung tolong. Baiklah, bisa kita mulai? Siap? Tolong yang di atas panggung bisa duduk Betul-betul sekalian. siap? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya amat memahami dan amat sangat bersimpati kepada seluruh saudara-saudara yang hadir di tempat kita ini. Khususnya para kader-kader Nasdem yang saya banggakan, yang mempunyai keteguhan hati, kemampuan diri dan militansi diri untuk memperjuangkan sesuatu yang memang perlu amat kita perjuangkan. Saudara, insya Allah jika tidak ada aral melintang 14 hari lagi, kita memasukin pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu momentum yang amat sangat berarti, yang amat sangat strategis, yang amat sangat penting bagi perjalanan ke depan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka tidak ada waktu untuk bersikap masa bodoh. Tidak ada keinginan kita untuk biarkanlah hari tanggal 14 Februari itu berlalu begitu saja. Kita yakin dan percaya dengan kemampuan dan energi yang masih ada pada diri kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan daya gunakan itu untuk sepenuhnya berangkat ke TPS dan menetapkan hati memilih calon yang kita pilih, saudaraku semuanya. Siapa calon presiden kita? Siapa? 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 Ya, tepat sekali. Tidak ada meleset sedikit pun. Calon kita adalah nama lengkapnya Anies Rashid Baswedan. Kita memiliki calon kita. Kenapa kita memilih Anies Baswedan? Inilah pertanyaan yang paling penting untuk kita pahamin dan sekaligus untuk kita jelaskan kepada sanak saudara kita, handai tolan kita, para sahabat kita, para saudara kita, para tetangga kita, dan pada masyarakat secara luas. Permasalahan bangsa yang kita hadapin. Permasalahan perjalanan, model dan sistem demokrasi yang kita milikin. Kita mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Artinya permasalahan yang lebih besar dari apa yang selama ini kita hadapin. Baik itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri, maupun permasalahan yang menyangkut hubungan dalam dan dunia internasional. Maka kita harus menentukan pilihan kita.
dari semua calon-calon presiden. Kita anggap mereka semuanya mempunyai hak yang sama. Putra-putra terbaik bangsa ini. Putra-putra terbaik bangsa ini. Tetapi adalah hak kita untuk memilih yang terbaik daripada yang baik-baik, saudaraku semuanya. Itu hak kita. Maka kalaulah jalannya proses demokrasi untuk melaksanakan pemilihan itu terganggu, baik oleh orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti esensinya, betapa pentingnya pemilu yang bebas, pemilu yang bersih, pemilu yang adil, tapi sengaja mengotorinya, merusaknya. Saudara-saudara, kita insya Allah tidak tinggal diam dan kita akan hadapin itu. Bukan hanya kita, tapi kita yakin dan percaya seluruh komponen, seluruh elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada dan mereka miliki, apabila mereka masih mempunyai hati dan nuraninya, dan apabila mereka masih mampu menjaga akal sehatnya, mereka pasti akan menyatakan tidak ada tempat untuk mereka yang merusak jalannya perdamaian untuk melaksanakan pemilu. Tidak ada tempat bagi siapapun yang mengintervensi pemilu, saudara-saudaraku semuanya. Kita akan hadapi itu. Kita akan hadapi itu. Rakyat akan hadapi itu. Dan tentu ini akan membahayakan stabilitas nasional yang kita miliki pada saat ini. Artinya apa? Artinya kita berjudi dengan satu situasi yang tidak perlu sebenarnya harus terjadi. Kita mau perdamaian yang kita miliki tetap terjaga. Kita mau stabilitas bangsa ini tetap terjaga. Kita mau jalannya pembangunan ini untuk berjalan terus, saudara-saudaraku semuanya. Maka adalah kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaga rasa damai itu. Untuk menjaga persatuan, semangat, persaudaraan di antara kita satu sama lain. Maka saya ingatkan kepada siapapun yang memang mempunyai kesadaran dan kecintaan terhadap negeri yang kita miliki ini. Sekali lagi saya katakan dan berulang kali telah saya katakan, persatuan nasional kita itu jauh lebih berarti, lebih penting daripada pemilihan umum itu sendiri. Buat apa pemilu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Buat apa pemilu? Buat apa pemilu untuk memaksakan dan mengajar masyarakat bukan membangun kesadaran semakin pintar, tapi membodohin rakyatnya sendiri. Tidak ada artinya pemilu. Rakyat yang miskin memang harus dibantu. Itu bukan hanya pekerjaan pemerintah semata-mata. Kita semua harus ikut bertanggung jawab. Bahwasanya si kaya, si yang punya harus membela dan membantu si miskin. Semangat kegotong royongan, semangat musyawarah dan mufakat, semangat membangun rasa di antara kita ini lebih hebat, saling menghargai satu sama lain, lebih penting dari bantuan 10 kilogram beras, saudara-saudaraku semua. Itu lebih berharga daripada sekian ratus ribu rupiah yang diperlukan oleh rakyat miskin itu sendiri. Kita sepakat untuk itu. Yang miskin harus terbantu. Dan memang itulah tugas pemerintah. Kita tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang berarti
untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita tetap mendukung berbagai kebijakan itu. Tetapi kebijakan yang kita anggap kurang tepat, kebijakan yang membawa konsekuensi bukan kita semakin maju tetapi mundur, kita katakan stop, jangan lanjutkan itu. Kita bilang stop, jangan lanjutkan itu. Inilah tugas kita bersama. Dan memang hak kepada kita diberikan oleh sistem demokrasi yang ada di negeri ini. Demokrasi itu artinya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, bersarikat. Dan kita memiliki itu, memilih, itu hak kita. Tapi kewajiban kita juga untuk mengimbangi hak-hak yang kita miliki, yaitu bangun kesadaran kita. Kewajiban kita sebagai warga negara, bahwasanya kita berpikir secara kritis, kita berpikir secara objektif, yang benar, katakan itu benar. Yang benar, katakan itu benar. Tetapi yang salah, walaupun kepada adik sendiri, walaupun kepada saudara yang kita sayangin sendiri, walaupun kepada orang yang kita sayangin dan kita usung sendiri, kita harus berani secara jujur menyatakan tidak, karena dia salah, saudaraku semuanya. Nah, pikiran inilah, pikiran-pikiran dasar yang memiliki sesuatu yang lebih memperkuat dasar keimanan kita, saudaraku semuanya. Bahwasanya kita berjalan di jalan yang sirotol mustaqim. Insya Allah bangsa ini, bangsa Indonesia, yang dimana konsepsi kebangsaannya telah diatur sedemikian rupa oleh pemikir-pemikir besar bangsa ini, telah bersepakat model negara ini, sistem negara ini bukan model kerajaan. Bukan model negara-negara agama juga. Tapi ditetapkan negara republik. Negara republik. Itu artinya bukan satu untuk semua, dan bukan juga semua untuk satu. Republik mengatur semua untuk semua, saudaraku semua. Semua untuk semua. Maka harus ada jelas pemisahan kepentingan hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan hak-hak publik masyarakat. Kewajiban bagi para elit bangsa ini, pemuka-pemuka masyarakat bangsa ini, untuk melaksanakan pendidikan, mengedukasi masyarakat bangsanya sendiri. Dengan sistem demokrasi yang begini bebas seperti apa yang kita miliki. Kalau bangun kesadaran masyarakat kita masih seperempat, masih seperdelapan, belum mencapai setengah. Mereka hanya mengerti hak-haknya, tapi belum mampu, belum sadar. Demokrasi itu akan efektif apabila ada keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, disinilah pemuka-pemuka masyarakat, elit-elit bangsa ini termasuk tokoh-tokoh partai politik, untuk lebih mengedepankan kepentingan publik, membangun kesadaran bangsanya sendiri, bukan numpang terhadap kebodohan demi kebodohan bangsanya. Demi kepentingan pribadi kelompoknya, kiri, ikut kiri. Kanan, ikut kanan. Mundur, maju, atas, bawah. Bukan anak Medan namanya itu. Maka kepada saudara kita yang berada dari Sumatera Utara ini,
Kita katakan, ini Medan, Bung. Ini Sumatera Utara. Itu boleh gertak sana, gertak sini, di mana-mana. Jangan coba-coba gertak di Sumatera Utara ini. Jangan coba. Kita lawan. Kita lawan. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku, dengan doa dan harapan saudara-saudara semuanya yang sejak hari tadi menunggu kami, baik menunggu calon presiden kita Anies Baswedan dan pribadi saya, terimalah rasa hormat kami berdua kepada kalian semuanya. Terima kasih kepada saudara semuanya. Yakin dan percayalah, pepatah lama menyatakan, Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang jua. Selamat berjuang saudaraku semuanya. Yakin dan percayalah, di jalan yang benar ini, di jalan yang Shirotol Mustaqim ini, apapun rintangannya, apapun handicapnya, tantangannya, kita mampu akan hadapin itu. Semoga Allah meridhoin perjuangan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa? Siapa? 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 Nomor berapa? Nomor berapa ini? Nomor berapa ini? Nomor berapa ini? Partainya. 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 Terima kasih dan terima kasih. Ya, pemirsa, tadi baru saja kita saksikan dan juga kita dengarkan pidato kebangsaan atau narasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ya. Tadi cukup banyak pesan yang disampaikan. Kalau dari Mas Ali sendiri memaknainya seperti apa? Apa yang patut di-highlight di sini, Mas? Ya, yang perlu di-highlight adalah apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh. Itu yang Pak Anies menyinggung ya isu soal lapangan pekerjaan, kemudian soal pupuk dan seterusnya. Kemudian Pak Surya Paloh menyinggung soal kemiskinan. Ya. Jadi kalau dua isu itu atau tiga isu itu inline dengan situasi atau kebutuhan yang ada di masyarakat Sumatera Utara. Itu pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa kampanye akbar ini juga diorientasikan untuk kemudian membuat efek ekor jas, ya efek kotel efek benar-benar bekerja. Jadi kalau misalkan Anies naik, Nasdem juga ikut naik. Oke. Nah kemudian yang ketiga adalah menghindari melebarnya split ticket voting. Jadi kalau menurut data survei itu, jadi pemilih Nasdem itu belum 80% itu memilih Amin. Dengan adanya kampanye akbar ini, itu membuat split ticket voting itu mengecil. Jadi tidak kemudian ada lagi kader Nasdem yang melompat ke capres lain, tapi semuanya harus totalitas ke pasangan Amin begitu. Itu tiga hal yang menurut saya perlu di-highlight dari hasil kampanye akbar pada hari ini di Sumatera Utara. Baik, dan juga terbukti dari kemeriahan dan juga antusiasme warga yang kalau kata Anies Baswedan ini yang teramai begitu ya, Mas Ali. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Survei Arus Ali Rifan sudah bersedia hadir dan juga menemani di live event kampanye akbar perubahan Amin Ani. Salam sehat, terima kasih sekali Mas Ali. Dan pemirsa, demikianlah tadi live event kampanye akbar perubahan Amin. Saya Maria Lizi Hasni, terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Prime Time News. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.